Saya efektifnya bekerja baru 3 bulan. Dan walaupun dihujani oleh politik ini, sehingga belum mendapat turunan. Setelah menyimak sedikit bagian potensi alam Kaledupa dan Pulau Hoga sekaligus ancamannya, sekitar 4 jam dengan transportasi laut, kami mencapai Pulau Tomia. Gugusan pulau ketiga dari Kepulauan Tukang Besi ini secara administratif terbagi menjadi Tomia Induk dan Tomia Timur. Kami belum menyentuh darat, kendati Pulau Tomia tinggal beberapa meter di hadapan kami. Perhatian kami tertuju pada sebuah kapal ikan yang katanya telah berlabuh beberapa hari di kawasan ini. Sekitar pukul 9 pagi, sejumlah nelayan rompong atau nelayan pukat serta kapal-kapal kecil mengerumutinya. Kapal yang kami kunjungi ini bernama Lambung KM Samudra Mandiri asal Jakarta. Mualim kapal Haji Abdullah Jabar menuturkan, kapalnya telah berlabuh 1 bulan di tempat ini sambil mengisi kebutuhan ikan berkisar 100 hingga 180 ton dari aneka jenis dan ukuran setiap bulan. Ikan di lokasi ini bervariasi dan berukuran besar. Lihat saja, tanpa alat tangkap modern, 2 anak remaja ini dapat memancing ikan besar dengan bobot 2-5 kg. Namun demikian, potensi laut mereka menjadi keresahan warganya. Pasalnya potensi itu juga menjadi tambang perikanan ratusan nelayan luar daerah Tomia maupun Wakatobi. Memang betul, di sini kalau nelayan luar itu, untuk sekarang ini kita boleh katakan sudah berkurang, tapi kemarin itu sudah mendekati ratusan itu. Berbanding berapa dengan nelayan lokal? Malah 95 banding 5%. Atau bisa dikatakan 98% banding 2% itu. Sudah pernyataan untuk mengeluarkan mereka dari pemerintah atau dari Belum Pak. Kalau dari pemerintah itu saya kira belum. Tapi kalau dari kelompok sendiri itu masih merupakan wacana yang terus kita upayakan, sehingga kemudian tapi saya melihat bukan hanya persoalan bahwa pemerintahnya yang salah mungkin ya, atau masyarakatnya yang salah, tapi proses perizinan itu kadang mungkin terlalu tertib ya. Yang dilaporkan kepada saya hanya 30 ton barangkali setiap bulan, tapi pengusaha ikan itu sanggup memberikan 100 ton setiap bulan. Jadi saya memperkirakan itu 1 tahun kurang lebih 9 miliar ya. Saya kebocoran dari hasil ikan ini. Sementara dari hasil ikan yang kita terima hanya 140 juta. 140 juta pada 2005. Saya kebocoran miliaran dari hasil penangkapan ikan yang tidak terkendali di lautan Wakatobi. Tomia saat ini menjadi daerah kunjungan wisata utama di Kabupaten Wakatobi. Kunjungan itu tak lepas dari hadirnya investor asal Swiss yang mengelola wisata bawah laut melalui bendera usaha PT Wakatobi Dive Resort. Daerah ini memperoleh kunjungan minimal 1.000 orang wisatawan setiap masa kunjungan wisata setiap tahunnya. Pintu gerbang daerah ini adalah lapangan terbang Marango yang hanya terbatas sebuah selat yang juga berfungsi sebagai lapangan terbang air. Sayang kami tidak memiliki kesempatan lebih untuk lebih dalam mengenal pesona wisata Pantai Onemoba'a, Pulau Tolandona. Sebuah pulau yang kini menjadi daerah cukup tertutup sejak PT WDR mengelolanya. Perjalanan panorama sesungguhnya telah sampai ke ujung tenggara Kepulauan Wakatobi, dan perjalanan binongko dapat Anda saksikan dalam episode kami berikutnya. Namun perjalanan ini kami lanjutkan ke Kepulauan Wangi-Wangi, Pulau Induk, Kabupaten Wakatobi. Kami akan mengantar Anda melihat penambangan batu karang di daerah ini.
Matahari baru saja keluar dari peraduannya. Sungguh ada kenikmatan sendiri saat mengawali pagi di atas kapal dengan panorama pagi, tentu menjadi pengalaman sendiri bagi kami yang selama ini lebih banyak di daratan. Seolah berpacu dengan keingintahuan kami, perahu motor yang membawa kami segera mengarah ke sebuah perkampungan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. Sebuah perkampungan Bajo cukup menarik perhatian kami. Bukan karena berada di atas laut, ataupun perkampungan yang konon terluas dari seluruh perkampungan Bajo di Indonesia. Namun lihatlah, karang yang mereka gunakan sebagai landasan rumah-rumah mereka. Anda bisa bayangkan berapa jumlah karang yang terangkat dari dasar laut ke permukaan. Deretan rumah ini dibangun di atas tumpukan terumbu karang. Rumah-rumah itu adalah milik suku Bajo, suku yang telah bermukim lama di daerah ini. Karang-karang laut itu menjadi pondasi 5 hektar perkampungan Bajo yang terdiri dari mola dan mola selatan. Dan terus terang, kendala terbesar ini bagaimana hancurnya terumbu karang yang ada. Terus terang ini. Terumbu karang ini, pertama, dari tahun 57 saudara-saudara saya dari Bajo itu, pencahariannya adalah menjual batu karang. 1 kubik itu 40.000. Jadi semua batu karang yang merupakan potensi ikan yang ada di laut ini, yang dilarang oleh undang-undang lingkungan sekarang itu, justru mereka cungkil di malam hari, tidak kenal malam dan tidak kenal siang mereka itu. Lalu setelah publikasi, dibawa ke rumahnya menjadi reklamasi pantai besar besaran. Itu yang bapak-bapak lihat kan? Lalu mereka itu tadi, karena larisnya itu batu, saudara-saudara saya dari Mola ini kan tidak mencungkil batu di darat, mencungkil batu yang ada di dalam laut itu. Dan pantai indah di seluruh pantai itu kan dulu pasir putih itu. Tapi karena ini invasi dari kuatnya pembangunan ini, mereka bikin reklamasi. Dan terjadilah dua kebutuhan yang saling ketemu. Orang darat ingin di pantai, lalu orang Bajo mencungkil batu, dia buatkan reklamasi pantai. Nah ini reklamasi sudah di luar aturan ini kalau kita bicara aturan tentang reklamasi.